Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ismawati. Saya dari kelas 1A. Di sini saya akan membahas tentang video AAS dan ICP. Tonton sampai habis ya. Baik, di sini ada AAS atau Atomic Assumption Spectrophotometer atau AAS adalah suatu alat yang digunakan untuk mendiagnosis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang berdasarkan pada penyerapan absorpsi radiasi oleh atom bebas. Fungsi AAS ini digunakan untuk mengukur konsentrasi elemen tertentu dalam suatu sampel cair ataupun padat. Selanjutnya itu ada prinsip kerja dari AAS. Metode AAS berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom. Atom-atom menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada sifat unsurnya. Cahaya pada gelombang ini mempunyai cukup energi untuk mengubah tingkat energi elektrolit suatu atom. Spektrofotometri serapan atom atau SSA atau bisa disebut dengan AAS meliputi absorpsi sinar oleh atom-atom netral unsur logam yang masih berada dalam keadaan dasarnya, ground state. Prinsip AAS pada dasarnya sama seperti absorpsi sinar oleh molekul atau ion senyawa dalam larutan. Selanjutnya, di sini ada gambar alat serta fungsi-fungsi dari bagian alat tersebut. Yang pertama yaitu ada lampu katoda. Lampu katoda berfungsi sebagai sumber cahaya untuk memberikan energi, sehingga unsur logam yang akan diuji akan mudah tereksitasi. Selanjutnya yaitu ada tabung gas, berisi gas asetilen dengan kisaran suhu sekitar 20.000 K. Ada juga tabung gas yang berisi gas N2O dengan kisaran suhu 30.000. Yang ketiga ada dusting. Dusting merupakan bagian cerobong asap untuk menyedot asap atau sisa pembakaran pada AAS yang berlangsung dihubungkan pada cerobong asap bagian luar pada atap bangunan agar asap yang dihasilkan oleh AAS tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar. Yang keempat ada komputer, alat yang terpisah dengan main unit berfungsi untuk mensuplai kebutuhan udara pada waktu pembakaran atom. Yang kelima yaitu ada burner, berfungsi sebagai tempat pencampuran gas estilen dan aqua bides agar tercampur merata dan dapat terbakar pada pemantik api. Terdapat lubang yang merupakan proses awal pengotomisasikan nyala api. Yang keenam yaitu ada sumber otomisasi. Sumber otomisasi dibagi menjadi dua, yaitu sistem nyala dan sistem tanpa menyala. Selanjutnya ada buangan pada AAS disimpan di dalam dirigen atau diletakkan terpisah pada AAS. Yang kedelapan yaitu monokromator, berfungsi untuk memisahkan radiasi yang tidak diperlukan dari spektrum radiasi. Baik, selanjutnya yaitu ada cara kerja. Cara kerja dari spektrofotometri atom ini bisa dilihat pada gambar. Yang pertama yaitu gas dibuka terlebih dahulu, kemudian kompresor, lalu dusting, mainkan unit dan kompresor secara berurutan. Dibuka program SSA, kemudian muncul perintah apakah ingin mengganti lampu katoda. Jika ingin mengganti, klik yes, dan jika tidak, no. Yang ketiga yaitu pilih yes untuk masuk ke menu individual command. Dimasukkan nomor lampu katoda yang dipasang ke dalam kotak dialog, kemudian diklik stop, kemudian soket lampu katoda akan berputar menuju posisi paling atas supaya lampu katoda yang baru dapat diganti atau ditambahkan dengan mudah. Yang kelima yaitu pada program SSA 3.0 dipilih menu select element and working mode, dipilih unsur yang akan dianalisis dengan mengklik langsung pada simbol unsur yang diinginkan. Jika telah selesai, klik OK, kemudian muncul tampilan condition setting, lalu atur parameter yang dianalisis dengan manifesting full flow 1,2. Measurement, concentration, number of sample, yang kedua yaitu unit concentration, ppm, number of standard, yang ketiga yaitu standard list, 1 pmm, 3 pmm, ataupun 9 pm. Yang ketujuh klik OK and setup, tunggu sampai selesai. Selanjutnya yang kedelapan yaitu klik ikon bergambar banner atau pembakar. Setelah pembakar dan lampu menyala, alat siap digunakan untuk mengukur logam. Yang 9 pada menu measurement, pilih measure sample. Yang ke-10 dimasukkan belangko di dalamnya hingga garis lurus terbentuk. Kemudian dipindahkan ke standar 1 ppm hingga data keluar. Yang ke-11 dimasukkan belangko untuk meluruskan kurva, diukur dengan tahapan yang sama untuk standar 3 ppm dan 9 ppm. Yang ke-12 jika kurang baik akan ada perintah untuk pengukuran ulang. Dilakukan pengukuran belangko hingga kurva yang dihasilkan turun dan lurus. Selanjutnya yaitu dimasukkan ke sampel hingga satu kurva naik dan belok baru dilakukan pengukuran. Selanjutnya dimasukkan belangko kembali dan dilakukan pengukuran sampel kedua. Setelah pengukuran selesai, data dapat diperoleh dengan mengklik ikon print atau pada baris menu dengan mengklik file lalu print. Yang terakhir yaitu apabila pengukuran telah selesai, aspirasikan air dengan desilasi untuk membilas burner selama 10 menit. Api dan lampu burner dimatikan, program pada komputer dimatikan, lalu main unit AAS, kemudian kompresor, setelah itu dusting, dan yang terakhir kemudian gas yang dimatikan. Lalu ada kalibrasi. Buat belangko kemudian ukur nilai absorbansinya, menunjukkan angka 0, masukkan larutan absorbansinya minimal 3 kali standar ukur. Bandingkan nilai yang terukur spektrofotometri dengan yang tercantum pada standar larutan. Apakah ada penyimpangan atau tidak?
Selanjutnya yaitu ada kekurangan dan kelebihan alat. Yang pertama yaitu kelebihannya AS itu spesifik, batas limit deteksi rendah. Dari satu larutan yang sama, beberapa unsur berlainan dapat diukur. Pengukuran dapat langsung dilakukan terhadap larutan contoh. Prepasi contoh sebelum pengukuran lebih sederhana kecuali bila ada zat pengganggu. Dapat diaplikasikan kepada banyak jenis unsur dalam banyak jenis contoh. Batas kadar-kadar yang dapat ditentukan adalah amat luas, miligram sampai liter hingga persen. Terus kelemahannya dari metode AS ini adalah kurang sempurnanya preparasi sampel, seperti proses destruksi yang kurang sempurna, tingkat keasaman sampel dan belangko tidak sama, kesalahan matriks, serta hal ini disebabkan adanya perbedaan matriks sampai dan matriks standar. Aliran sampel pada burner tidak sama kecepatannya atau ada penyumbatan pada jalan aliran sampel. Gangguan kimia berupa disosiasi tidak sempurna, ionisasi, terbentuknya senyawa refraktori. Selanjutnya, perawatan pada AS ini meliputi yang pertama lampu katoda. Bila setelah selesai digunakan, maka lampu dilepas dari soket pada main unit AAS, diletakkan pada tempat busanya di dalam kotaknya lagi, dan dus penyimpanan ditutup kembali. Sebaliknya, setelah selesai penggunaan lamanya waktu pemakaian dicatat. Yang kedua yaitu ada dusting, yaitu dengan menutup bagian dusting secara horizontal agar bagian atas dapat tertutup rapat sehingga tidak ada serangga atau binatang lainnya yang dapat masuk ke dalam dusting. Yang ketiga yaitu ada burner. Setelah selesai pengukuran, selang aspirator dimasukkan ke dalam botol yang berisi aqua bidet selama kurang lebih 15 menit. Yang keempat yaitu ada tabung gas. Sebaliknya, pengecekan kebocoran jangan menggunakan minyak karena minyak akan dapat menyebabkan saluran gas tersumbat. Selanjutnya ada troubleshooting. Permasalahan pada AAS ini, yang pertama yaitu muncul error atau no peak found. Pastikan optimasi lampu katoda telah dilakukan. Pastikan furnace telah diatur hingga sinar lampu katoda dapat masuk ke dalam furnace dan grab height tanpa terhalang. Yang ketiga yaitu pastikan grab height tube tidak pecah di dalam furnace. Yang keempat, pastikan sel pada fast pole hydride sistem telah diatur sehingga sinar lampu katoda masuk ke dalam sel tanpa terhalang. Yang kelima yaitu pastikan burner tidak menghalangi sinar lampu katoda. Selanjutnya ada gain atau EHT atau PMT, volt tinggi arus energi rendah. Yang pertama yaitu lakukan pemeriksaan, pastikan lampu katoda menyala dengan elemen lampu katoda pada saat optimasi. Yang kedua yaitu periksa bahwa lampu katoda selalu telah dipilih. Yang ketiga yaitu periksa window optik dalam pembersih. Yang keempat yaitu periksa ujung lampu katoda dalam kondisi bersih, periksa penggantian arus lampu, panjang gelombang, dan slit. Yang kelima yaitu periksa kondisi kartu daya lampu, periksa alignment optik dan sistem monokromator, periksa kondisi permukaan optik terhadap korosi, pastikan light brown tidak terhalang apapun pada ruang atomizer, periksa lifetime lampu katoda, periksa kartu daya detektor. Setelah itu ada pembacaan data pada alat, bisa dilihat dari tabel di samping, dibuat seri larutan standar dengan berbagai konsentrasi dan absorbansi dari larutan tersebut, kemudian diukur dengan AAS. Membuat grafik antara konsentrasi C dengan absorbansi A yang merupakan garis lurus melewati titik 0 dengan siap sama dengan E8 atau A, B. Terus ada konsentrasi larutan sampel, kemudian diukur dan diinterpolasi dalam kurva kalibrasi atau dimasukkan ke dalam persamaan regresi linear pada kurva kalibrasi. Selanjutnya ada metode standar tunggal. Metode ini sangat praktis karena hanya menggunakan satu larutan standar pada yang telah diketahui konsentrasinya. Yang kedua yaitu absorbansi larutan standar atau A1 dan absorbansi larutan sampel ASMP. Dengan mengukur absorbansi larutan sampel serta standar, maka konsentrasi larutan sampel dapat dihitung. Itulah pembahasan saya mengenai AAS. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang ICP. Apa sih ICP itu? ICP adalah sebuah teknik analisis yang digunakan untuk deteksi dari trace metals dalam sampel lingkungan pada umumnya. Prinsip utama IPC adalah pengotomisasian elemen sehingga memancarkan cahaya panjang gelombang tertentu yang kemudian dapat diukur. Selanjutnya itu ada fungsi dari IPC. IPC itu singkatannya yaitu instrumentasi dan pengendalian proses. Dalam laboratorium memiliki berbagai fungsi, termasuk monitoring, pengukuran, dan pengendalian parameter proses untuk memastikan kondisi optimal di dalam percobaan atau produksi. Contoh dari fungsi alat IPC melibatkan pemantauan suhu, tekanan, aliran, dan kontrol otomatis untuk memastikan keberhasilan percobaan atau produksi yang diinginkan. Lalu ada prinsip kerja dari ICP. Pada ICP atau AAS, sampel dilewatkan pada plasma argon sehingga partikel-partikel elektron pada atom akan mengalami eksitasi. Dan pada saat kembali ke dalam awal, akan memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu yang diproses oleh monokromator dan merubahnya menjadi suatu garis spektrum sehingga melalui detektor bisa diketahui kandungan unsur logam dan kadarnya di dalam sampel.
Selanjutnya yaitu ada fungsi dari bagian-bagian alat IPC ini. Bisa dilihat gambar di samping menunjukkan yang pertama itu ada plasma. Plasma sebuah gas ionisasi ketika obor dinyalakan medan magnet yang kuat. Sebuah medan magnet adalah medan vektor yang dapat memberikan suatu gaya magnet pada muatan listrik bergerak pada dipol magnetik. Yang ketiga yaitu ada sestaliti, pompa paradiestaltik adalah jenis pompa perpindahan positif digunakan untuk memompa berbagai cairan. Terus ada nebulizer berfungsi untuk mengubah cairan sampel menjadi aerosol. Terus ada spray chamber berfungsi untuk memotorisasikan aerosol ke plasma. Pada spray chamber ini mengalami desolvasi atau voltasi, yaitu proses penghilangan pelarut sehingga didapatkan aerosol kering yang bentuknya telah beragam. Terus ada RF generator. RF generator adalah alat yang menyediakan tegangan 700 sampai 1500 watt untuk menyalakan plasma dengan argon sebagai sumber gasnya. Selanjutnya itu ada cara kerja. Yang pertama, masukkan sampel dalam sistem pengenalan, kemudian oleh sistem diubah menjadi titik-titik air kecil seperti embun. Yang kedua itu obor plasma membatasi plasma dengan garis tengah sekitar 18 mm. Atom dan ion dalam plasma tereksitasi dan memancarkan cahaya. Yang ketiga itu gas yang digunakan pada plasma adalah gas argon serta generation frekuensi radio 4068 Hz. Terus ada atom dan ion yang tereksitasi kemudian memancarkan sinar pada panjang gelombang tertentu. Terus kemudian sinar dideteksi dengan sistem Dijkstrait monochromator berurutan dengan range panjang gelombang 160 sampai 800 nm. Spektrum dibuat dengan menggunakan gluon komputer. Kalibrasi ada dua jenis kalibrasi yang dapat dilakukan pada alat ICP, yaitu yang pertama yaitu kalibrasi internal dan yang kedua itu kalibrasi eksternal. Kalibrasi internal menggunakan suatu atau lebih standar yang diketahui konsentrasinya. Standar tersebut diukur intensitas garis emisinya. Kemudian data tersebut digunakan untuk menggunakan kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi ini kemudian digunakan untuk menentukan konsentrasi elemen dalam sampel yang dianalisis. Yang kedua yaitu ada kalibrasi eksternal, menggunakan dua alat atau lebih standar yang diketahui konsentrasinya. Selanjutnya itu kalibrasi alat ICP harus dilakukan secara rutin, yaitu setiap hari atau setiap minggu, tergantung pada frekuensi pengukuran alat. Kalibrasi juga harus dilakukan jika terjadi perubahan pada alat, seperti penggantian komponen atau perubahan parameter analisis. Selanjutnya itu ada kelebihan. Kelebihannya itu bisa mengidentifikasi dan mengukur semua elemen yang diukur dengan bersamaan. ICP cocok untuk mengukur semua konsentrasi elemen dari ultrafresh sampai ke tingkat komponen utama. Terus IPC juga menyesuaikan pembacaan berbagai elemen yang diisolasi dapat dilakukan dalam jangka waktu yang singkat, yaitu 30 detik dan hanya menggunakan 15 sampel. Terus kekurangannya itu batas deteksi pada umumnya rendah untuk sebagian besar elemen khas dengan rentang dari 1100 mg. Yang kedua yaitu memiliki kesulitan menangani analisis senyawa halogens. Terus selanjutnya itu ada troubleshooting. Yang pertama itu tidak ada plasma. Penyebabnya itu tidak ada gas plasma, power supply plasma tidak berfungsi atau kerusakan pada torch. Solusinya itu periksa pasokan gas plasma, pastikan power supply plasma berfungsi dengan baik. Yang kedua yaitu plasma tidak stabil. Penyebabnya itu gas plasma tidak bersih, power supply tidak stabil atau kerusakan pada torch. Solusinya itu bersihkan gas plasma, pastikan power supply plasma stabil. Selanjutnya yaitu intensitas garis emisi rendah. Penyebabnya itu sampel terlalu pekat, sampel tidak terkontaminasi sempurna atau kerusakan pada detektor. Yang kedua yaitu ada interferensi garis emisi. Penyebabnya itu keberadaan elemen lain dalam sampel atau kerusakan pada detektor. Solusinya itu gunakan standar eksternal untuk mengkoreksi inferensi atau periksa kondisi detektor. Terus ada pembacaan data, siapkan data hasil analisis. Data hasil analisis biasanya berupa data spektra yang menunjukkan intensitas garis emisi dari berbagai elemen. Data ini dapat diperoleh dari alat IPC atau dari perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data hasil analisis. Yang kedua yaitu identifikasikan elemen-elemen yang terkandung dalam sampel. Elemen yang terkandung dalam sampel dapat diidentifikasikan dengan cara membandingkan data spektra sampel dengan data spektra standar. Data spektra standar dapat diperoleh dari sumber-sumber yang tersedia secara umum, seperti jurnal ilmiah atau website. Terus yang ketiga itu konsentrasi elemen-elemen dalam sampel. Konsentrasi elemen-elemen dalam sampel dapat dihitung dengan menggunakan kurva kalibrasi atau persamaan kalibrasi. Kurva kalibrasi atau persamaan kalibrasi ini biasanya dibuat saat proses kalibrasi alat IPC. Selanjutnya yang keempat yaitu lakukan validasi hasil analisis. Validasi hasil analisis dilakukan untuk memastikan bahwa hasil analisis tersebut akurat dan dapat dipercaya. Validasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil analisis dengan hasil analisis dari metode lain atau dengan hasil analisis dari suatu standar yang diketahui konsentrasinya. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembacaan data hasil analisis menggunakan instrumen IPC. Yang pertama yaitu pastikan data hasil analisis yang digunakan berkualitas dan akurat. Lakukan identifikasi elemen-elemen dengan hati-hati untuk menghindari kesalahan. Gunakan kurva kalibrasi atau persamaan kalibrasi yang sesuai dengan jenis sampel yang dianalisis. Lakukan validasi hasil analisis untuk memastikan bahwa hasil analisis tersebut akurat.
Baik, itu saja teman-teman hasil video pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.